Memahami konsep dasar neonatus bayi, balita, dan anak prasekolah. Lanjut, Aisyah. Mana enggak? Aisyah. Lanjut, Aisyah. Aisyah. Maaf, Ibu. Jaringan Aisyah kurang baik. Semua bisa share juga kok. Puspita bisa share. Saya sudah buka. Ini, semua bisa share. Coba Puspita buka share. Sudah? Buka di HP-nya itu ada share screen. Sudah? Ibu. Sudah. Klik itu, kemudian cari materimu. Ada materi di HP kan? Tidak bisa, Bu. Halo. Maaf, Ibu. Tidak bisa. Kenapa? Tidak bisa.
Baik, saya lanjutkan. Ainur geser. Baik, yang pertama ada konsep dasar neonatus. Bayi baru lahir atau neonatus adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran berusia 0 sampai 28 hari. Bayi tersebut memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi, adaptasi, atau menyesuaikan diri dari kehidupan intrautria kehidupan ekstraurin dan toleransi bagi bayi baru lahir untuk dapat hidup dengan baik. Selanjutnya ada periode neonatus, ada dua periode. Yang pertama periode transisional, yang kedua periode pasca transisional. Selanjutnya tanda dan kriteria bayi lahir normal. Yang pertama ada berat badan lahir bayi antara 2.500 sampai 4.000 gram. Yang kedua panjang badan bayi 48 sampai 50 cm. Yang ketiga lingkar dada bayi 32 sampai 34 cm. Yang keempat lingkar kepala bayi 33 sampai 35 cm. Yang kelima bunyi jantung dalam menit pertama kurang lebih 180 kali per menit, kemudian turun sampai 140 sampai 120 kali per menit pada saat bayi berumur 30 menit. Selanjutnya pernapasan cepat pada menit-menit pertama, kira-kira 80 kali per menit disertai pernapasan cuping hidung, reaksi supernatural dan intervensional, serta rintihan hanya berlangsung 10-15 menit. Dan selanjutnya ada adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar uterus. Adaptasi neonatal atau bayi baru lahir adalah proses penyesuaian fungsional neonatus dari kehidupan di dalam uterus. Kemampuan adaptasi fungsional neonatus dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus. Kemampuan adaptasi fisiologis ini disebut juga hemostasis. Bila terdapat gangguan adaptasi, maka bayi akan sakit. Selanjutnya ada masalah yang lazim terjadi. Yang pertama bercak mongol, yang kedua hemagomia atau tanda lahir, yang ketiga ikaterus atau kuning kulit, yang keempat muntah, yang kelima gumoh. Selanjutnya pelayanan kesehatan neonatus. Yang pertama ada kunjungan neonatal pertama dilakukan pada kurun waktu 6-48 jam setelah lahir. Yang kedua, kunjungan neonatal kedua dilakukan pada kurun waktu hari ketiga sampai dengan hari ketujuh setelah lahir. Yang ketiga, kunjungan neonatal ketiga dilakukan pada kurun waktu hari ke-8 sampai dengan hari ke-28 setelah lahir. Selanjutnya ada konsep dasar balita. Anak balita adalah anak yang telah menginjak usia di atas 1 tahun atau lebih, populer dengan pengertian usia anak di bawah 5 tahun. Balita adalah istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun dan anak prasekolah 3-5 tahun. Selanjutnya, karakteristik balita. Balita adalah anak usia kurun waktu dari 5 tahun sampai bayi usia di bawah 1 tahun, jika termasuk golongan ini. Balita usia 1-5 tahun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu usia lebih dari 1 tahun sampai 3 tahun yang dikenal dengan balita dan anak usia lebih dari 3 tahun sampai 5 tahun yang dikenal dengan usia prasekolah. Menurut karakteristik, balita terbagi dalam 2 kategori, yaitu
anak usia 1 sampai 3 tahun balita, dan anak usia prasekolah. Anak usia 1 sampai 3 tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan dari apa yang disediakan oleh ibunya. Selanjutnya, laju pertumbuhan masa balita lebih besar dari masa usia prasekolah, sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif besar. Pola makanan yang diberikan sebaiknya dalam porsi kecil dengan frekuensi sering karena perut balita masih kecil sehingga tidak mampu menerima jumlah makanan dalam sekali makan. Selanjutnya, kebutuhan gizi balita. Kebutuhan gizi yang harus dipenuhi pada masa balita diantaranya adalah energi dan protein. Kebutuhan energi sehari untuk tahun pertama kurang lebih 100 sampai 20